Selamat datang kembali di perkuliahan online mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Setelah kita membahas teori sistem politik pada pertemuan 1 hingga 4, kali ini di topik 5 kita akan mengaplikasikan teori sistem politik tersebut pada Indonesia. Saya batasi hanya sistem politik di masa Orde Baru dan Reformasi. Selamat mengikuti. Karakteristik Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Orde Baru adalah kedaulatan di tangan rakyat dan pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, demokrasi yang dijalankan saat itu adalah murni demokrasi perwakilan dan demokrasi tidak langsung. Konsekuensinya adalah pemilu dilakukan hanya untuk memilih partai politik saja. Kemudian, partai politik yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi wakil rakyat pada level Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR. Tidak seperti saat ini, rakyat memilih langsung siapa yang akan duduk di MPR dan DPR. Selain itu, pemilihan presiden juga dilakukan secara tidak langsung. MPR memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden melalui mekanisme musyawarah atau voting. MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan golongan dan daerah. Selain MPR, lembaga legislatif lainnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berisikan anggota wakil rakyat yang berasal dari partai politik. Di Orde Baru hanya ada 3 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Pemenang pemilu selama 32 tahun Orde Baru adalah selalu Golongan Karya, sehingga kursi di parlemen lebih dari setengahnya diisi oleh Partai Golongan Karya. Dan presiden yang terpilih selalu berasal dari golongan karya. Selanjutnya, lembaga yudikatif di masa Orde Baru hanya ada 1, yakni Mahkamah Agung. Saat itu belum ada Mahkamah Konstitusi maupun lembaga yudikatif. Mahkamah Agung meskipun memiliki fungsi untuk menganulir undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lainnya, nyaris tidak pernah ada undang-undang yang dibuat oleh legislatif dianulir atau dihapus. Semua lolos hukum. Kesimpulan suprastruktur di Orde Baru sudah mengenal pembagian kekuasaan seperti teori Montesquieu maupun John Locke. Namun, persoalannya pada prakteknya, apakah pembagian kekuasaan itu betul-betul terjadi? Apakah fungsi output dan fungsi sistem politik benar-benar terlaksana sesuai dengan peran dan fungsi dari masing-masing suprastruktur? Penjelasan lebih detail akan ada pada slide ke-8. Pada slide ini, mari kita diskusikan kondisi infrastruktur pada sistem politik Orde Baru. Ada 3 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan infrastruktur sistem politik Orde Baru. 3 kebijakan tersebut antara lain depolitisasi, deideologisasi, dan floating mass. Depolitisasi adalah upaya untuk menghilangkan atau menghapuskan kegiatan politik. Kegiatan depolitisasi pemerintah dilakukan baik pada partai politik dan organisasi masyarakat sipil. Pada partai politik, depolitisasi dilakukan melalui TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 yang mengakibatkan Partai Komunis menjadi partai terlarang di Indonesia. Penghapusan dan pelarangan paham komunisme tidak bisa dilepaskan dari catatan sejarah Orde Lama.
Partai Komunis adalah salah satu partai yang berpengaruh di masa Orde Lama dan memiliki kekuasaan yang besar baik di pemerintahan maupun di tataran grassroots masyarakat. Upaya rezim Orde Baru untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan adalah dengan menghilangkan pengaruh partai-partai yang berkuasa di Orde Lama. Selain Partai Komunis Indonesia, partai yang berpengaruh lainnya adalah Partai Islam, Masyumi dan Nahdlatul Ulama, juga partai beraliran nasionalis, yakni PNI. Masyumi sudah dihapus oleh pemerintah Orde Lama. Tersisa NU dan partai Islam lainnya. Pemerintah Orde Baru kemudian mengeluarkan depolitisasi lainnya, yaitu dengan melakukan fusi atau penggabungan atau penyederhanaan partai politik. Kelompok partai-partai yang memiliki paham nasionalis digabungkan menjadi partai baru yang bernama Partai Demokrasi Indonesia, PDI. PDI dalam perjalanannya terpecah menjadi PDI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dimiliki oleh Megawati Soekarno Putri. Partai-partai yang mengalami penggabungan beraliran nasionalis antara lain adalah PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Kelompok partai-partai Islam seperti Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII kemudian digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan yang hingga saat ini Partai Persatuan Pembangunan atau P3 masih berdiri. Depolitisasi partai politik diiringi juga dengan deideologisasi. Deideologisasi merupakan upaya pemerintah untuk membawa Pancasila sebagai ideologi tunggal. Tidak boleh ada pemikiran dan pemahaman lain selain Pancasila, monoloyalitas terhadap Pancasila. Bahkan, cara menafsirkan sila-sila pada Pancasila pun diatur oleh pemerintah. Penyederhanaan partai politik juga dalam rangka pemerintah untuk menahan paham Islam dan nasionalis menguat, serta mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif pemerintah Orde Baru sebagai penguasa. Orde Baru menyadari untuk memperoleh kekuasaan dibutuhkan kendaraan, maka dibuatlah partai baru yang bernama Golongan Karya, Golkar. Penyederhanaan partai politik, semula puluhan partai dengan basis ideologi yang beragam, menjadi 3 partai politik dengan monoloyalitas terhadap Pancasila, tentu saja berefek pada fungsi input dan fungsi sistem politik. Kanal artikulasi kepentingan, semula masyarakat memiliki banyak alternatif menyesuaikan dengan nilai dan keyakinannya, kemudian menjadi terbatas, bahkan dipaksa untuk memilih dari 3 partai saja. Tentu saja akan ada kepentingan masyarakat yang kemudian tidak terartikulasikan. Golkar yang terus-menerus menjadi pemenang pemilu juga membuktikan bahwa kanal PDI dan P3 itu tidak berfungsi sebagai fungsi artikulasi kepentingan. Masyarakat tidak dapat memilih wakil rakyat secara langsung dan ditentukan oleh partai politik juga semakin memperjelas bahwa fungsi artikulasi kepentingan di Orde Baru betul-betul diatur dan dikuasai oleh elit partai politik. Bila fungsi artikulasi kepentingan terbatas dan dikuasai elit, maka ini akan berpengaruh pada kapabilitas responsif pemerintah. Selanjutnya, depolitisasi pada ranah organisasi masyarakat sipil. Itu terlihat pada penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversif. Kegiatan subversif di dalam aturan tersebut
dikatakan adalah kegiatan bahaya bagi keselamatan dan kehidupan bangsa dan negara yang sedang berevolusi membentuk masyarakat sosialis Indonesia. Pada pelaksanaannya, aturan ini kemudian membatasi hak berserikat dan berpendapat masyarakat. Organisasi masyarakat sipil semakin berkurang dan terbatas pada organisasi yang berpihak pada pemerintah. Andrew McIntyre dalam tulisannya Corporatism in Indonesia Politics mengatakan ada praktek korporatisme, yakni upaya pemerintah untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di ranah grassroots dengan cara membentuk organisasi masyarakat sipil sendiri atau dengan cara mengkooptasi organisasi yang sudah ada. Negara sedang merekayasa fungsi input, sehingga seolah input, support, dan demand itu berasal dari infrastruktur sistem politik. Depolitisasi dan deideologisasi menciptakan suasana floating mass atau massa yang mengambang. Tidak ada organisasi yang mampu menghimpun massa selayaknya di Orde Lama. Masyarakat yang dulu memiliki keyakinan dan nilai-nilai menjadi pudar, sehingga menjadi masyarakat yang tidak memiliki ideologi, keyakinan, ataupun nilai yang ingin diperjuangkan. Karena masyarakat sudah dibuat sedemikian rupa untuk dapat menyetujui, mengiyakan jalan pemikiran, dan sepakat dengan maunya rezim. Layaknya bebek, rakyat mudah sekali untuk dimobilisasi bagi kepentingan penguasa. Gambar pada slide ini merupakan deskripsi kondisi sistem politik Orde Baru. Meskipun dalam konstitusi MPR menjadi lembaga tertinggi negara, realitanya presidenlah yang berada pada posisi puncak. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengatur semua lembaga, baik suprastruktur, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun infrastruktur seperti partai politik. Kekuasaan presiden pada lembaga legislatif bermula dari posisi jabatannya sebagai ketua partai politik Golkar. Golkar sebagai pemenang pemilu, sebagai ketua partai Golkar memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi MPR dan DPR. Sebagai presiden dalam sistem pemerintahan sentralistis juga memiliki kewenangan untuk menentukan anggota wakil rakyat yang berasal dari golongan dan daerah. Sebagai Panglima ABRI juga memiliki kewenangan untuk menentukan anggota wakil rakyat yang berasal dari ABRI. Partai lainnya, PDI dan P3, hanya punya kursi sedikit, jadi tidak punya kekuasaan untuk merubah kebijakan legislatif. Maka terciptalah lembaga legislatif yang siap untuk melegitimasi kepentingan Orde Baru. Dulu dikenal istilah sebagai lembaga stempel kebijakan presiden. Begitu pula pada lembaga yudikatif. Karena legislatif sudah dikuasai, maka dengan mudah bisa mengatur lembaga negara lainnya. Kekuasaan Presiden Orde Baru di ranah eksekutif berbeda dengan saat ini. Sistem pemerintahan sentralistis memiliki kewenangan politik dan administratif penuh sampai tataran pemerintahan desa. Sifat sentralistis itu adalah hierarki, artinya pemerintah yang level lebih rendah harus taat dan patuh pada level yang lebih atas. Posisi hierarki pusat dan daerah ini menguntungkan rezim Orde Baru dalam memobilisasi birokrasi agar mau bekerja untuk rezim. Sistem politik dalam kondisi demikian, yang kekuasaannya dipegang sepenuhnya oleh presiden, baik supra maupun infrastruktur, oleh Robinson dinamakan sebagai authoritarian state. Authoritarian state, yakni kekuasaan dikontrol penuh oleh presiden, maka ada peran dan fungsi struktur politik yang tidak bekerja, atau struktur politik berfungsi bekerja pun dalam kondisi artificial dan atau dengan paksaan. Bertahan lama hanya
berusia 32 tahun, lalu hancur. Mengapa hancur? Ya, karena kalau kita menggunakan teori sistem politik, ketika ada peran fungsi struktur yang tidak berjalan dengan baik, maka sistem politik itu berada dalam kondisi rusak. Yang suatu saat ketika rusak tidak diperbaiki, suatu saat akan berhenti dan berganti menjadi sistem politik yang baru. Ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu karakter Orde Baru. Saya simpulkan. Silakan ditambahkan oleh Anda setelah membaca referensi yang sudah saya tawarkan dalam perkuliahan online ini. Ini diantaranya ada sentralisasi, kekuasaan presiden yang sangat dominan, lembaga negara lain menjadi tidak berfungsi, rekrutmen politik tertutup, komunikasi politik juga menjadi satu arah, hanya dikuasai oleh suprastruktur, birokrasi ABRI dan Golkar menjadi alat kekuasaan presiden, akan terjadi abuse of power, dan tidak transparan dalam membuat kebijakan. Bagaimana analisis kapabilitas sistem politik Orde Baru? Nah, ini ada dalam buku Budi Winarno pada bukunya yang berjudul Sistem Politik Era Reformasi. Pada fungsi input, kapabilitas responsif infrastruktur yang sedemikian rupa sesuai dengan penjelasan saya, bisa kita katakan bahwa ada kapasitas responsif atau kinerja responsif pemerintah tentu sangat bermasalah. Karena kanal-kanal artikulasi kepentingan rakyat terbatas, pilihannya semakin terbatas, jumlah organisasi masyarakat sipil semakin berkurang, bahkan muncul organisasi masyarakat sipil buatan negara atau yang sudah dikooptasi oleh negara, tentu saja akan berefek akan ada kepentingan-kepentingan rakyat yang tidak terartikulasikan. Ya, atau kepentingan rakyat yang masuk dalam artikulasi kepentingan adalah kepentingan-kepentingan rakyat yang sejalan dengan rezim, kebutuhan rezim. Rakyat pasti akan kesulitan untuk menyampaikan aspirasi maupun support. Ya. Aturan yang terlalu membatasi, kemudian kanal yang terbatas, ini sudah menjelaskan kepada Anda, kepada kamu, kapabilitas responsif di era Orde Baru ini sangat rendah ya. Kapabilitas regulatif, bagaimana kapabilitas regulatifnya? Aturan-aturan yang sangat ketat, ya, very powerful. Maka kapabilitas regulatif juga sangat ketat ya. Warga negara sedemikian rupa diatur oleh negara. Bahkan negara mampu hadir dalam kehidupan privasi privat rakyat, mulai dari kebijakan KB, kebijakan hak rakyat untuk memilih, berserikat, berpendapat gitu. Ini menandakan rezim sedang berupaya sedemikian rupa agar rakyat selalu mendukung dan memberikan legitimasi kekuasaan dengan cara halus maupun paksaan sekalipun. Jadi itulah kapabilitas regulatifnya. Kapabilitas ekstraktif, tidak bisa dipungkiri tujuan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik meskipun dengan upaya regulatif yang begitu ketat dan sesak, kemudian hingga membatasi fungsi input, membuahkan hasil. Indonesia secara ekstraktif ya, Indonesia pernah berjaya di tahun 90-an, yaitu berhasil mengeksplorasi minyak bumi, oil bombing istilahnya, sehingga membawa Indonesia dari negara miskin menjadi negara berkembang. Ya, bahkan Orde Baru terkenal dengan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, ingin membawa negara Indonesia yang tadinya agraris menuju industrialis, ya, menaikkan derajat negara lah, menjadi negara berkembang dan berpengaruh bahkan di tingkat ASEAN dan Asia. Namun itu hanya sesaat saja, karena kinerja ekstraktif tidak dibarengi dengan kapabilitas distributif. Ya, ada persoalan alokasi sumber daya di Orde Baru. Ya, ketimpangan ekonomi itu terjadi, korupsi, kolusi, nepotisme itu menunjukkan adanya ketidakadilan dalam alokasi sumber daya.
Nah, ini yang terjadi, ada ketidakseimbangan antara ekstraktif dan distributif. Selanjutnya, kapabilitas simbolik. Kapabilitas simbolik menunjukkan kinerja Orde Baru dimainkan dengan baik. Banyak simbol-simbol yang diangkat di era Orde Baru. Misalnya pengemban Super Semar, Bapak Pembangunan, Mandataris MPR. Hal-hal simbol-simbol ini berhasil disosialisasikan karena tentu saja komunikasi politik memang dikuasai oleh suprastruktur. Sangat mudah sekali untuk mensosialisasikan simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol itu kemudian menjadi nilai-nilai yang diyakini oleh rakyat. Sehingga kapabilitas simbol ini termasuk salah satu sumbangsi atau mensupport, menopang sistem politik bisa bertahan selama 32 tahun. Nah, inilah sekilas tentang sistem politik Orde Baru. Tugas kamu selanjutnya adalah secara mandiri untuk memperkaya kembali kisah-kisah tentang Orde Baru. Lalu kamu kaitkan dengan teori sistem politik. Sekarang, mari kita beranjak kepada sistem politik Indonesia reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tanda dari pergantian rezim Orde Baru menuju reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh tuntutan reformasi, antara lain amandemen Undang-Undang Dasar, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Tuntutan itu ada karena pengalaman pahit di Orde Baru. Antara lain, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, demokrasi perwakilan, demokrasi tidak langsung, memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang multitafsir, kemudian penyelenggara negara belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi. Ya, jadi masih ada yang kurang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merubah susunan tata negara dan hubungannya satu sama lain. Juga merubah bagaimana hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur di dalam sistem politik. Di gambar ini, kamu dapat lihat perubahan mendasar yang nantinya akan mempengaruhi hubungan di antara suprastruktur. Demokratisasi membawa hubungan suprastruktur sejajar dan hanya menyisakan konstitusi sebagai hal yang tertinggi. Hubungan yang sejajar tersebut mengembalikan fungsi output kepada masing-masing lembaga. Yang dulu fungsi output itu dikuasai penuh oleh presiden, ya, karena presiden mengontrol lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pada sistem politik reformasi ini terlihat pada konstitusi yang baru, Undang-Undang Dasar 1945 yang baru, itu mengembalikan fungsi tersebut kepada masing-masing lembaga karena posisinya dibuat sejajar. Legislatif pada rule making dan agregasi kepentingan, presiden hanya untuk rule application bersama birokrasi, dan rule adjudication terletak pada yudikatif. Kali ini ada tambahan lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Yang menarik pada perubahan Undang-Undang Dasar 45 terkait tentang fungsi yudikatif adalah masyarakat diberikan hak untuk melakukan banding bila mana ada undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif kemudian merugikan bagi kepentingan masyarakat. Nah, kanal yang dibuka itu melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian kanal yang kedua adalah bila dulu rekrutmen jabatan di yudikatif dikontrol oleh legislatif dan eksekutif, which is eksekutif dan legislatif dikuasai oleh presiden di Orde Baru, maka saat ini didirikanlah Komisi Yudikatif yang fungsinya adalah membuka kanal bagi masyarakat untuk terlibat dalam posisi memilih hakim-hakim agung, ya, dan hakim konstitusi dari tataran masyarakat. Seperti itu. Kemudian
Oke, mengapa demikian? Mengapa terjadi mengembalikan fungsi outputnya? Karena kekuasaan tidak lagi berpusat pada satu orang maupun satu lembaga. Bila dibandingkan dengan Orde Baru, Presiden sangat mendominasi fungsi input dan output. Sedangkan pada perubahan Undang-Undang Dasar 45, lembaga negara disetting untuk dapat menjalankan fungsinya masing-masing sehingga ada keseimbangan kekuasaan. Hal lain yang mendasar dan merubah hubungan suprastruktur adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dulunya sentralisasi kini menjadi desentralisasi. Hal ini merubah hubungan antara pusat dan daerah. Bila dulu hierarki, saat ini daerah diberikan kemandirian untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi ada aturan tidak lagi level di bawah harus taat pada level di atas gitu. Karena ada beberapa kewenangan yang kemudian diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi ini ditandai dengan menentukan pemimpin dan wakil rakyatnya sendiri melalui pemilihan umum langsung, sehingga kebijakan yang terkait daerahnya dapat dibuat sendiri melalui peraturan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri. Rakyat menentukan pemimpin dan wakil rakyatnya sendiri melalui pemilu secara langsung, tidak lagi diwakilkan melalui partai politik atau diwakilkan kepada MPR untuk menentukan presidennya, atau mewakilkan kepada presiden untuk menentukan siapa kepala daerahnya atau DPRD-nya. Nah, ini adalah evolusi partai politik di masa reformasi. Di era Orde Baru, hanya 3 partai. Di tahun 99, kanal pendirian partai politik baru dibuka kembali. Ya, langsung ada 148 organisasi partai politik baru, namun hanya 48 partai politik saja yang diterima oleh KPU, yang lolos seleksi dan diperbolehkan mengikuti menjadi peserta pemilu. Sebelah kiri adalah 48 partai politik peserta pemilu tahun 99, selanjutnya ada 24 partai politik peserta pemilu tahun 2004, dan ada sekitar 44 partai politik di peserta pemilu tahun 2009. Nah, di 2014 dan 2019, jumlah partai politik mengecil menjadi 14 partai saja. Hal tersebut sebagai akibat dari ketentuan parlemen threshold. Tidak semua partai mampu mencapai ambang batas tersebut. Meskipun demikian, fungsi input seharusnya memiliki harapan, karena dari yang 3 partai tiba-tiba memiliki banyak kanal alternatif penyampaian artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Jadi yang dulunya masyarakat itu terbatasi, tidak bisa menyalurkan menyalurkan artikulasi kepentingannya pada saluran yang tepat, yang sesuai dengan keyakinannya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya gitu oleh masyarakat. Kini masyarakat bisa memilih, punya banyak pilihan dan bisa menyesuaikan kira-kira partai politik mana yang memang sesuai dengan ide, nilai yang diyakini oleh masyarakat. Pemilu 1955 Orde Lama, 1971 sampai dengan 1997 adalah Orde Baru. Nah, kalau pemilu 1955 itu Orde Lama pemenangnya itu ada 4 ya, ada yang pertama adalah PNI, kemudian ada Masyumi, ada Nahdlatul Ulama, dan ada PKI. Itu adalah 4 partai politik yang sangat berpengaruh dan memberikan nuansa dalam Orde Lama dengan karakteristik nasakomnya, nasionalis, agama, dan komunis ya. Nah, di tahun 1971 hingga 77 adalah pemilu di Orde Baru yang selalu dimenangkan oleh partai penguasa ya, Golkar.
Tahun 99 dan 2014 yang sedang kita bicarakan ini, reformasi, kontestasi itu terlihat dan tidak ada dominasi partai politik ya, sebagai pemenang. Bahkan perolehan suara pun tidak pernah mencapai 50% ya suara partai politik di parlemen. Jadi berganti-gantian nih di tahun 2000, di tahun 99 tiga partai politik pemenangnya adalah Golkar, PDIP 3, 2004 juga masih sama, tapi di 2009 muncullah Partai Demokrat. Ya, di tahun 2014 muncul lagi partai namanya Gerindra. Di tahun 2014 ya, Partai PDIP menjadi pemenang pemilu, kemudian disusul oleh Gerindra dan seterusnya Golkar, Gerindra gitu. Dan muncul banyak partai Islam ya, ada PKS, ada P3, ada PBB, ada PKB gitu. Dan muncul partai nasionalis lainnya, ada Nasdem, Gerindra. Jadi depolitisasi dan deideologisasi di masa reformasi itu hilang. Nah, ini adalah hasil pemilu terbaru pemenang pemilu di 2 periode berturut-turut. Yang menariknya adalah pemenang pemilu PDIP hanya memperoleh 18 sampai dengan 19% saja. Sisanya terbagi-bagi kepada partai politik lainnya. Tidak ada satu partai politik yang mendominasi. Apakah partai politik kemudian membaik setelah masa Orde Baru? Polemik angka parlemen threshold menyebabkan kesempatan partai politik untuk masuk ke dalam ranah lembaga perwakilan terhambat sehingga MPR dan DPR hanya dikuasai oleh partai-partai besar saja. Partai-partai politik yang masih bersifat otoriter, dinasti, dan oligarki menjadi ancaman pelaksanaan fungsi input dan fungsi sistem politik. Jadi kalau Orde Baru itu fungsi input bermasalah karena kanalnya yang terbatas. Kalau sekarang kanalnya bermacam-macam, bervariasi, yang menjadi ancaman adalah pengelolaan daripada partai politiknya sendiri. Karena partai politik yang bersifat otoriter, dinasti, dan oligarki. Sehingga fungsi inputnya, fungsi artikulasi kepentingannya menjadi bermasalah. Mengapa bermasalah? Karena satu hal yang persoalan dari Orde Baru masih berlanjut di era reformasi adalah bagaimana artikulasi kepentingan itu hanya dikuasai oleh elit. Nah, itulah yang menjadi tantangan ya pada fungsi input di era reformasi. Bagaimana caranya artikulasi kepentingan pada kanal partai politik ini betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki atau kepentingan elit partai politik. Sehingga fungsi inputnya, supportnya, demand-nya yang masuk ke dalam sistem politik adalah betul-betul input, demand dan support yang berasal dari masyarakat gitu ya, kebutuhan masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja, atau ya yang lebih menyedihkan segelintir orang yang memiliki modal saja, seperti itu. Oke, ini sejak reformasi tahun 1998 ini adalah wajah pemimpin Republik Indonesia berganti-gantian. Ada 5 wajah yang dilahirkan dari hasil sistem politik reformasi. Berbeda dengan Orde Baru, wajahnya itu saja. Nah, hal ini menandakan distribusi kekuasaan berjalan ya. Meskipun masih dikritik karena masih berputar di tataran elit. Ya, jadi yang menjadi presiden itu adalah orang elit partai politik gitu, bukan orang yang berasal dari rakyat gitu. Mungkin Jokowi adalah salah satu anomalinya ya, karena Jokowi adalah salah satu presiden yang lahir bukan dari elit tapi berasal dari populis ya, dari kaum populis. But anyway, semua ini terjadi dari perubahan sistem politik Indonesia dari rezim Orde Baru ke rezim reformasi yang demokrasi. Ya, kelima presiden ini menjalankan rezim yang sama, yaitu demokrasi di masa reformasi. Namun akhir-akhir ini banyak jurnal loh yang kemudian mengkhawatirkan arah Indonesia kembali kepada authoritarian state. Antara lain karena banyak kebijakan yang berujung kepada
hilangnya oposisi di parlemen, koalisi, semua partai politik berkoalisi pada pihak pemerintah sehingga menyisakan hanya satu partai politik yang menyatakan oposisi dan satu partai yang ambigu, tidak bilang oposisi ataupun tidak gitu. Nah, hal ini akan mengancam keseimbangan kekuasaan atau fungsi output ya pada sistem politik. Jadi negara akan mudah untuk sekali berpihak kepada kepentingan oligarki atau kepentingan penguasa. Dan itu kan mempengaruhi fungsi input juga. Undang-undang ITE menjadi ancaman baru. Kalau Orde Baru adalah undang-undang subversif. Kalau sekarang undang-undang ITE, mengapa undang-undang ITE mengancam gitu? Karena kebebasan berpendapat banyak yang terbatas. Banyak yang terbatasi atau dibatasi oleh undang-undang ITE. Penafsiran undang-undang ITE ini yang berbahayanya ya. Mengatur orang untuk berbicara di ranah publik ya boleh-boleh saja, tapi persoalannya adalah bagaimana bila penafsiran itu ada pada sisi penguasa gitu. Nah, itu yang akan menakutkan. Karena banyak sekali yang kemudian dalam rangka mengkritik pemerintah, memberikan input, tuntutan, memberikan support negatif malah ditangkap. Aksi-aksi demonstrasi dibubarkan paksa dan ditangkap. Kemarin terakhir pada Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, bayangkan polisi menangkap 1.000 orang gitu ya, hanya karena dalam rangka demonstrasi mengkritik undang-undang, pembuatan undang-undang Cipta Kerja dan KPK. Persoalannya adalah penafsiran polisi terhadap undang-undang bahwa ini adalah untuk mengamankan karena merusak dan segala macam, padahal dalam prakteknya ditemukan juga banyak yang ditangkap tanpa prosedur yang sesuai, tepat. Ya, artinya ada ranah undang-undang, ada aturan yang mengatur tentang kebebasan berserikat dan berpendapat, namun menggunakan perspektif penguasa. Nah, ini yang ditakutkan, akan kembali lagi kepada authoritarian state. Momok yang menakutkan lainnya adalah oligarki. Ya, ketika oligarki menguasai partai politik, media, kemudian masuk ke dalam ranah eksekutif. Nah, hal ini akan mempengaruhi fungsi output. Kebijakan-kebijakan nanti akan dihasilkan pada output. Apakah kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada publik sesuai dengan input, atau fungsi input itu dibajak oleh kepentingan oligarki sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang hanya berpihak kepada oligark. Ya, itu adalah kondisi daripada sistem politik reformasi. Saya secara sekilas-kilas menyelipkanlah dalam penjelasan ini. Adalah kondisi infrastruktur organisasi masyarakat sipil. Sebetulnya kebebasan berpendapat, berserikat, dan hak diatur oleh Undang-Undang 1945. Organisasi masyarakat sipil sekarang udah mulai banyak bermunculan, mulai dari level pusat sampai level lokal. Kooptasinya juga masih ada walaupun memudar, tapi tidak sampai hilang sama sekali. Persoalan tidak lagi terletak pada sulitnya mendirikan organisasi, tapi melainkan pada bagaimana mendirikan organisasi masyarakat sipil yang mampu menciptakan gerakan sosial, instead terlibat dalam politik praktis. Nanti kamu akan belajar sendiri ya tentang civil society dalam mata kuliah sendiri dan gerakan sosial. Peneliti ICW di Provinsi pernah menyebutkan bahwa di Provinsi Banten saja ditemukan ada 1.000 organisasi masyarakat sipil, namun hanya 10 saja yang sesuai dengan fungsinya. Ya, ini sangat miris ya, karena organisasi masyarakat sipil itu memiliki fungsi artikulasi kepentingan. Ingat, hanya input-input yang mampu diartikulasikan dengan baik oleh infrastruktur akan masuk kepada sistem politik. Ingat, tidak semua input bisa masuk ke dalam sistem politik. Tidak semua tuntutan, tidak semua kebutuhan itu akan masuk ke dalam sistem politik dan berubah menjadi sebuah kebijakan. Jadi organisasi masyarakat sipil itu menjadi penting. Selain tantangan internal tadi, bagaimana menciptakan organisasi yang berkualitas, yang sesuai dengan teorinya gitu ya. Organisasi masyarakat sipil itu adalah organisasi yang memperjuangkan kebijakan publik, bukan yang bermain pada ranah politik praktis atau memeras suprastra.
infrastruktur. Banyak kan sekarang LSM yang lahir tapi fungsinya adalah untuk menakut-nakuti suprastruktur dalam bekerja, memeras gitu ya, menjadi sumber masalah, bukan menjadi bagian memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Tantangan lainnya ya tadi, hambatan pada Undang-Undang ITE dan KUHP yang terkait tentang pencemaran nama baik. Nah, ini selalu digunakan sebagai abuse of power. Meskipun demikian, karena fungsi input pada sistem politik di era reformasi menjadi bervariasi. Ya, ini harapan lah, ada harapan di balik tantangan. Baik, 40 menit sudah berlalu. Sekian mata kuliah Sistem Politik topik 5 kali ini. Silahkan dikerjakan kuisnya, lalu jangan lupa dipelajari kembali, dibaca referensi-referensi yang sudah saya tautkan dalam perkuliahan online kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.